Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Hari ini kita akan belajar tematik. Tema 8, peristiwa alam. Subtema 1, peristiwa siang dan malam. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita biasakan dengan berdoa dan tadarus Al-Quran. Setelah itu silahkan kalian lanjutkan dengan sholat duha. Nah anak-anak ibu, karena sekarang adalah bulan Ramadan, ibu berharap kalian bisa berpuasa. Kalau kalian tidak bisa berpuasa sampai maghrib, kalian bisa berlatih puasa sampai zuhur. Tetap semangat ya anak-anak. Anak-anak, sekarang kita akan belajar pembelajaran yang pertama. Tuhan menciptakan siang dan malam. Saat siang, matahari bersinar cerah, pohon-pohon melambai tertiup angin. Udara siang hari terasa panas. Saat malam, matahari terbenam. Udara malam hari terasa lebih sejuk. Nah, coba kalian keluar pada malam hari dan rasakan udaranya dingin, sejuk. Itulah keadaan pada malam hari anak-anak. Hari ini hari Sabtu. Udin ingin mengunjungi nenek. Udin mengajak Edo dan Beni. Rumah nenek berada di pinggir kota. Suasana di sana sangat nyaman. Mereka akan menginap semalam di sana, menikmati udara sejuk pegunungan, bermain di pinggir sawah, menikmati hangatnya sinar matahari, memandang langit yang bertaburan bintang. Sungguh senang menginap di rumah nenek. Matahari mulai terbenam, tandanya hari mulai malam. Saat malam hari kita berada di rumah. Kita biasanya berkumpul bersama keluarga. Nenek ingin membacakan cerita, membaca cerita sambil menendangkan lagu. Udin, Beni, dan Edo tak sabar mendengarkan. Mereka duduk di teras. Bintang dan bulan tampak terang di langit. Suasana malam terasa lebih sepi. Nenek mulai bercerita dan mendendangkan lagu. Matahari terbenam, hari mulai malam. Terdengar burung hantu, suaranya merdu. Kukuk, 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 kukuk. Matahari terbenam, hari mulai malam. Terdengar burung hantu, suaranya merdu. Kukuk, 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 kukuk. Anak-anak, tadi kita sudah bernyanyi lagu Matahari Terbenam ciptaan NN. Sekarang kita akan belajar menulis. Tulislah kata-kata yang tepat untuk gambar di bawah ini. Lihat, perhatikan soal yang ada di papan tulis. Gambar yang pertama adalah gambar matahari terbenam. Lalu gambar yang kedua adalah, ada gambar apa ya? Bintang berkelap-kelip.
Gambar yang ketiga ada gambar bulan bersinar terang. Gambar selanjutnya ada gambar pemandangan pada siang hari. Selanjutnya ada gambar awan. Setelah beristirahat dengan nyenyak, Udin, Beni, dan Edo bangun pagi-pagi sekali. Mereka akan menemani nenek ke sawah. Sawah nenek ditanami pohon padi. Pohon padi akan menghasilkan beras. Tahukah kalian, beras adalah makanan pokok kita. Padi melambangkan kemakmuran bagi semua. Padi dan kapas merupakan lambang sila kelima Pancasila. Bunyi sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ibu yakin kalian sudah hafal anak-anak bunyi sila kelima Pancasila. Anak-anak, coba kalian amati gambar lambang dari sila-sila Pancasila yang ada di papan tulis. Sekarang kita akan mengisi tabel yang ada di bawahnya bersama-sama. Kalian sebutkan ya, sila kedua, ketiga, dan kelima. Ya, untuk sila kedua, apa ya anak-anak lambangnya? Iya, sila kedua lambangnya adalah rantai. Untuk sila ketiga, apa lambangnya? Betul sekali, sila ketiga lambangnya adalah pohon beringin. Sekarang sila kelima. Apa ya lambang sila kelima? Betul, lambang sila kelima adalah padi dan kapas. Terima kasih anak-anak soleh dan soleha sudah membantu ibu mengisi tabel yang ada di papan tulis. Anak-anak, sekarang kita sudah sampai di pembelajaran 2. Perhatikan gambar yang ada di papan tulis. Indahnya suasana pantai. Dayu berjalan di sepanjang pantai. Sinar mentari terasa hangat. Deru air laut terdengar merdu. Dayu memandang ombak dan buih. Riak ombak membasahi ujung kaki Dayu. Sepoi angin meniup rambut Dayu. Burung-burung terbang mengitari pantai. Sungguh indah pemandangan di pantai. Siapa di antara kalian yang pernah ke pantai? Menyenangkan ya. Kita di pantai bisa bermain pasir, berenang, dan lain-lain. Anak-anak, sekarang ada tugas untuk kalian. Tulislah kata yang tepat untuk peristiwa siang hari. Kata-kata di dalam kotak akan membantumu. Berikut soalnya. Nah, anak-anak, soal yang ada di papan tulis silakan kalian salin di buku tulis ya anak-anak. Tidak perlu digambar, cukup kalian tulis saja. Yuk anak-anak, kita baca bersama-sama. Pulang sekolah, hari masih siang. Udara siang hari terasa panas. Angin bertiup sepoi-sepoi. Angin membuat udara terasa lebih sejuk. Siti mengajak teman-teman bermain sepeda. Siti sudah bisa naik sepeda. Ayah telah mengajarkan Siti naik sepeda. Banyak permainan yang dapat dilakukan saat siang hari. Jika matahari terasa menyengat, kalian bisa bermain di dalam rumah. Jika udara terasa sejuk, kalian bisa bermain di luar rumah. Permainan apa yang dapat kalian lakukan di dalam rumah? Nah, anak-anak, gambar yang ada di papan tulis dapat membantu kalian. Mana gambar atau permainan yang dapat dilakukan di dalam rumah dan mana permainan yang dapat dilakukan di luar rumah. Perhatikan gambar yang pertama. Kalian bisa bermain mobil-mobilan, boneka untuk anak perempuan, dan lain-lain. Gambar yang kedua, kalian bisa bermain di taman, bisa bermain ayunan, layangan, perosotan, dan lain-lain. Nah anak-anak, perhatikan tabel yang ada di papan tulis. Beri tanda checklist untuk permainan yang bisa kalian lakukan di dalam rumah. Beri tanda silang untuk permainan yang dapat kamu lakukan di luar rumah.
Perhatikan gambar yang pertama. Bermain congklak dapat kalian lakukan di dalam rumah. Kita beri tanda checklist. Gambar yang kedua, bermain kasti. Bermain kasti hanya dapat kamu lakukan di luar rumah. Ketiga, bermain enggrang. Bermain enggrang juga bisa kalian lakukan di luar rumah. Yang keempat, bermain boneka. Bermain boneka bisa kalian lakukan di dalam rumah. Gambar yang kelima, bermain monopoli. Bermain monopoli bisa kalian lakukan di dalam rumah. Gambar yang terakhir, bermain sepeda. Bermain sepeda bisa kamu lakukan di luar rumah. Siti dan teman-teman asyik bersepeda. Mereka mengitari lapangan. Di lapangan banyak anak bermain layang-layang. Udin mengajak teman-teman ikut bermain layang-layang. Lihat, layang-layang Udin lebih tinggi daripada Beni. Tahukah kamu kenapa? Karena tali layang-layang Udin lebih panjang daripada Beni. Yuk kita hitung panjang tali layang-layang Udin. Udin dan Beni mengukur panjang tali layang-layang menggunakan jengkal tangan. Panjang tali layang-layang Udin sama dengan 30 jengkal. Panjang tali layang-layang Beni sama dengan 20 jengkal Udin. Sekarang coba ukur panjang tali layang-layang Beni dengan jengkal tangan. Lihat, ada contoh satu jengkal itu sama dengan jari tangan kalian direntangkan dari kelingking sampai dengan jempol, itu adalah satu jengkal. Sedangkan satu depa adalah kalian merentangkan kedua tangan kalian, itu adalah satu depa. Yuk perhatikan angka yang ada di bawahnya. Lihat, ada gambar layang-layang. Gambar yang pertama ada 29 jengkal. Gambar yang kedua ada 19 jengkal setelah dihitung. Nah anak-anak, alat ukur menggunakan jengkal dan depa adalah alat ukur yang tidak baku. Jadi tidak semuanya sama ukurannya bila dihitung dengan tangan kalian atau tangan teman kalian pasti akan berbeda. Karena ukuran tangan kalian itu berbeda-beda. Nah itu kenapa jengkal dan depa disebut alat ukur tidak baku. Sedangkan alat ukur baku yaitu adalah yang mempunyai ukuran yang pasti seperti penggaris, meteran, dan lain-lain. Sekarang kita dapat menyimpulkan panjang tali layang-layang Udin sama dengan 30 jengkal Udin. Panjang tali layang-layang Beni sama dengan 20 jengkal Udin. Tali layang-layang Udin lebih panjang dari tali layang-layang Beni. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, jengkal dan depa disebut sebagai satuan panjang tidak baku. Contoh satuan panjang tidak baku lainnya adalah pensil, pulpen, lidi, langkah kaki, korek api, dan lain-lain. Nah anak-anak, ini adalah tugas untuk kalian ya. Silakan kalian salin di buku tulis, tidak perlu digambar. Cukup kalian tulis saja soal dan isinya ya. Dengan demikian, pelajaran kita hari ini telah selesai. Semoga anak-anak Ibu dapat mengambil manfaatnya dari pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Baik anak-anak, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.